Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Irawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi, yaitu pada bab 2, yaitu keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi. Keragaman adalah suatu kondisi di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Pada bab ini, saya akan membahas tentang 1. Karakteristik demografis, 2. Diskriminasi, 3. Karakteristik biografis, 4. Kemampuan, 5. Kemampuan fisik, dan 6. Program keragaman efektif. Yang pertama yaitu demografis tenaga kerja di Amerika Serikat. Tingkatan keragaman. Meski banyak yang menyebutkan keragaman adalah dalam hal ras, umur, jenis kelamin, etnis, agama, dan status disabilitas, dalam demografis ada beberapa tingkatan keragaman seperti 1. Keragaman level permukaan, dan 2. Keragaman level dalam. Yang pertama yaitu keragaman level permukaan. Keragaman level permukaan adalah perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, budaya, umur, atau kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Yang kedua yaitu keragaman level dalam. Artinya adalah perbedaan-perbedaan dalam nilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan, sering semakin mengenal orang lain dengan lebih baik. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi mengandung arti memperhatikan perbedaan kelompok demografis mereka. Saat berbicara mengenai diskriminasi, biasanya kita mengizinkan perilaku kita dipengaruhi stereotip mengenai kelompok masyarakat dibandingkan melihat karakteristik individu. Diskriminasi yang tidak adil mengasumsikan bahwa semua orang dalam sebuah kelompok adalah sama. Selanjutnya yaitu karakteristik biografis. Karakteristik biografis adalah karakteristik pribadi yang seperti umur, etnis, jenis kelamin, ras, lama bekerja, yang bersifat objektif dan mudah diperoleh dari catatan personel. Karakteristik ini merupakan perwakilan dari keragaman level permukaan, yang termasuk dengan karakteristik biografis meliputi umur. Umur sendiri mengandung arti hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang semakin penting selama dekade terakhir ini. Pemberi kerja menunjukkan perasaan yang berbeda mengenai pekerja yang lebih tua. Mereka melihat sejumlah positif yang dimiliki pekerja tua, seperti pengalaman, perilaku positif, dan etika yang baik, serta komitmen terhadap kualitas. Tetapi pekerja yang lebih tua cenderung kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi yang baru. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin biasanya untuk menentukan posisi pekerjaan pada suatu perusahaan. Misalnya, jenis kelamin pria dan wanita akan ditempatkan di suatu posisi yang berbeda. Yang ketiga yaitu ras dan etnis. Ras sendiri mengandung arti sebuah isu kontroversial. Bukti menyatakan bahwa beberapa orang mendapati interaksi dengan kelompok ras lainnya tidak nyaman. Sedangkan etnis sendiri merupakan karakteristik budaya tambahan yang sering beririsan dengan ras. Definisi ini memungkinkan setiap individu menentukan ras dan etnisnya sendiri. Yang selanjutnya, atau yang keempat, yaitu disabilitas. Dampak dari disabilitas telah dikaji oleh berbagai perspektif, yaitu individu dengan disabilitas cenderung menemukan ekspektasi kinerja yang lebih rendah dan semakin kecil kemungkinan dipekerjakan. Yang selanjutnya yaitu masa kerja. Masa kerja biasanya ditentukan oleh berbagai pengalaman kerja, dilihat sebagai sebuah prediktor dan yang baik dan produktivitas kerja. Yang selanjutnya yaitu agama. Agama merupakan sebuah keyakinan. Biasanya hal ini dapat menimbulkan konflik antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain. Biasanya ini sumber konflik terbesar. Yang selanjutnya yaitu orientasi seksual dan identitas gender, serta yang terakhir yaitu identitas budaya.
Poin yang selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan diartikan sebagai kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan keseluruhan esensinya dibangun oleh dua set, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kita memasuki poin yang pertama dulu, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran dalam pemecahan suatu masalah. Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas dan untuk alasan yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi serta pengujian kecerdasan intelektual adalah kontroversial. 7 dimensi yang sering disebut membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, komprehensi verbal, kecepatan perspektual, penalaran induktif, visualisasi spasial, dan ingatan. Poin yang kedua adalah kemampuan fisik. Kemampuan fisik diartikan kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Berikut adalah 9 kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas. Ini mencakup 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor kekuatan. Faktor kekuatan ada 4 kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan dinamis. Kekuatan dinamis adalah kemampuan untuk menggunakan dorongan otot secara berulang-ulang atau terus-menerus sepanjang waktu. Yang kedua yaitu kekuatan otot, yaitu diartikan kemampuan untuk menggunakan otot dengan menggunakan otot tubuh. Yang ketiga yaitu kekuatan statis, artinya adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan atas objek eksternal. Serta yang terakhir yaitu kekuatan eksplosif, artinya kemampuan untuk menghabiskan maksimum energi dalam suatu atau serangkaian tindakan eksplosif. Selanjutnya yaitu faktor fleksibilitas. Faktor fleksibilitas ada 2, yaitu fleksibilitas memanjang dan fleksibilitas dinamis. Fleksibilitas memanjang artinya kemampuan untuk menggerakkan otot, tubuh, dan punggung sejauh mungkin. Serta yang dinamis adalah kemampuan untuk menggerakkan fleksibel, cepat, dan berulang. Faktor yang terakhir yaitu faktor lainnya. Faktor lainnya mencakup 3 hal. Yang pertama, koordinasi tubuh. Koordinasi tubuh artinya kemampuan untuk mengkoordinasi tindakan simultan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda. Yang kedua, keseimbangan. Artinya yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan meskipun ada dorongan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Serta yang terakhir itu stamina. Stamina diartikan sebagai kemampuan untuk melanjutkan usaha maksimum yang membutuhkan jangka panjang. Selanjutnya yaitu peran disabilitas. Pentingnya kemampuan dalam bekerja tampak menciptakan masalah saat kita untuk mencoba memformulasikan kebijakan tempat kerja yang mengakui keragaman dari sisi status disabilitas. Seperti yang telah kita catat, mengakui bahwa individu memiliki kemampuan berbeda yang dapat dipertimbangkan dalam memberi keputusan perekrutan tidaklah problematis. Implementasi strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman sendiri diartikan sebagai proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Definisi itu menandai fakta bahwa program keragaman mengikut sertakan dan dimaksudkan untuk setiap orang. Keragaman lebih mudah sukses jika kita memandangnya sebagai urusan setiap orang daripada jika kita percaya ia hanya membantu sekelompok orang tertentu. Metode keragaman tenaga kerja seperti menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Suatu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja diartikan sebagai menargetkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, individu yang berbeda demografis dari rekan lainnya mungkin akan merasakan komitmen yang lebih rendah dan keluar, tetapi sebuah iklim keragaman yang positif dapat membantu. Banyak program pelatihan keragaman tersedia bagi para pekerja.
Nah, poin yang terakhir yaitu program keragaman efektif. Organisasi menggunakan beragam usaha untuk memanfaatkan keragaman termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan. Program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen nyata. Yang pertama, mereka mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerjaan yang sama dan mendorong perlakuan adil. Yang kedua, mereka mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien. Serta yang terakhir yaitu mereka mempercepat praktik perkembangan pribadi dan mengeluarkan keahlian dalam kemampuan semua pekerja.